Hari ini firman Tuhan berjudul The Local Church, gereja lokal, saudara. Ini sangat penting untuk saudara mengerti. Ya, sebenarnya apa sih gereja itu? Ya, gereja itu seperti apa? Gimana sih sejarah gereja secara garis besar? Hari ini saudara, kalau saudara hidup, hari ini saudara melihat ya kondisi bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia, saudara bingung, saudara. Ya, bingung karena ini gereja banyak banget ya, jenisnya, tipenya, ya semua percaya firman Tuhan bilangnya, tapi kenapa begitu banyak yang terjadi, saudara? Ya, begitu banyak masa itu dalam gereja. Kenapa gereja modelnya macam-macam? Ya, belum bicara model gerejanya, belum lagi doktrinnya macam-macam, saudara. Ya, percayanya macam-macam dan banyak sekali, saudara. Nah, saudara, kita mau mengambil gereja itu yang benar tuh menurut firman Tuhan. Amin, saudara. Ya, sebelum kita lihat apa yang terjadi sudah dalam gereja. Nah, kita buka dulu Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18 mengatakan, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini pertama kali kata gereja muncul di Alkitab. Ya, gereja di sini kalau sudah ikut KKA, saudara ya, sudah mesti tahu apa yang saya sampaikan ya. Dan gereja itu sudah di sini adalah eklesia, sekelompok orang yang dipanggil keluar. Ya. Dipanggil keluar dari sistem dunia ini, itu artinya eklesia, orang yang dipanggil keluar. Orang yang dipanggil keluar dari sistem dunia ini, karena dunia ada sistem, saudara. Ya, kekhawatiran seperti tadi Billy sharing ya, tentang masalah monetary problem yang sedang terjadi di dunia ini, itu sistem dari dunia ini. Jadi saudara, gereja adalah orang yang dipanggil keluar dari sistem dunia ini dalam pemikiran mereka. Mereka berbeda, saudara. Ya. Dia different, mereka berbeda, sehingga orang bingung ngelihatnya. Dan kemudian saudara, bahwa gereja itu, eklesia itu adalah orang-orang yang dipanggil, dan bahasa aslinya di dalam kerajaan Roma, eklesia itu adalah orang-orang yang dipanggil untuk memerintah. Ya, memerintah bersama Tuhan, saudara. Zaman itu eklesia adalah orang yang memerintah bersama raja. Jadi raja itu punya wilayah banyak, saudara. Ya, sudah bayangin, saudara, ya, misalnya Republik Indonesia begini besar, tidak mungkin kita cuma punya presiden dan nggak punya apa-apa. Kan nggak mungkin, saudara. Ya kan? Harus ada menterinya, ada wakil menterinya, ya kan? Sampai ke bawah, sudah sampai wali kota, gubernur, ya, sampai RT, RW, saudara ya. Terus turun ke bawah. Jadi untuk sebuah wilayah yang besar, tidak mungkin seorang raja itu memerintah seorang diri. Ya. Dia harus bagi-bagikan kekuasaannya, pemerintahannya ke bawah, saudara. Nah, itu adalah eklesia. Jadi kita dipanggil untuk memerintah bersama dengan Tuhan. Dan dikatakan di situ bahwa, dan dia bilang gini, Yesus bilang, aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Kenapa ayat sebelumnya Yesus berkata ke Petrus seperti itu? Karena Petrus sebelumnya mengatakan, engkau adalah Mesias. Jadi Yesus bilang, Petrus, kamu bisa ngomong Mesias itu bukan karena dari kamu sendiri. Itu karena Bapakku di surga kasih kamu pewahyuan. Amin. Jadi, kamu bisa tahu Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias. Itu perlu pewahyuan. Jadi karena kamu punya pewahyuan, maka di atas kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan, karena pengertianmu itu, aku akan mendirikan gerejaku. Nangkep, saudara? Jadi sekarang, zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Zaman sekarang, banyak orang bilang, saya Kristen tanpa pewahyuan. Karena tradisi, karena budaya, karena dilahirkan. Saya juga dilahirkan dalam keluarga yang seperti itu, saudara. Saya dilahirkan dalam keluarga yang, ya, dari kecil, ya, keluarga nenek saya udah Kristen, saya sekolah Kristen, dan saya pikir saya Kristen. Saya tahu Yesus, tahu di sini, saudara, nggak di sini. Sewaktu saya tahu di sini, dan saya tidak tahu di sini, saya bukan bagian dari gereja. Gereja yang hidup, saudara. Oke? Kita nggak bicara mengenai organisasi, kita bicara mengenai organisme. Gereja adalah organisme. Dia bisa hidup, dia bisa bertumbuh. Dia bisa mati, saudara, kalau salah rawat. Dia punya kuasa. Kuasanya bukan kuasa organisasi, tapi kuasanya adalah kuasa rohani.
Itu gereja yang sebenarnya. Amin. Ya. Disitulah iblis berusaha menyerang, saudara. Iblis merubah gereja itu dari organisme menjadi organisasi. Sehingga ini saudara, hari ini saudara, ketika kita lahir baru, kita masuk gereja, di otak kita ini bicara tentang gereja ini kita beda-beda, saudara. Jadi gereja sendiri kehilangan identitasnya. Kita bahkan nggak tahu apa itu gereja. Kita pikir kita ngerti tentang gereja. Kita pikir, oh gereja itu harus begini. Misalnya, oh harus ada mikrofon. Zaman dulu nggak ada mikrofon, saudara. Ya. Kita pikir bahwa, oh harus ada praise and worship. Well, saya pikir zaman dulu mereka praise worship-nya pasti banyak yang suaranya kayak saya kali ya. Karena alat musik mereka nggak secanggih sekarang. Betul nggak, saudara? Ya. Zaman sekarang, saudara, oh gereja itu harus punya layar LCD. Dulu nggak ada, saudara. Dari mana layar, saudara? Jadi itu bukan hal-hal yang esensi dalam sebuah gereja. Betul, saudara? Memang kita berubah dalam arti kita punya baju berbeda dengan mereka. Ya kan, mereka semua bajunya jubahnya panjang-panjang, betul, saudara? Ya kita nggak begitu, zamannya berubah, pakaian kita berubah. Tapi esensi dari gereja itu tidak boleh berubah. Karena kalau esensi berubah, gereja itu berubah, dia bukan gereja lagi. Jadi depan Tuhan itu, Tuhan bilang, aku berkata kepada engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini, aku akan dirikan jemaatku. Jadi saudara, gereja adalah isinya, adalah orang-orang yang mendapat pewahyuan, bukan karena tradisi, bukan karena keturunan jadi Kristen, tapi orang pribadi mengalami Yesus. Itu isinya. Itu gereja, saudara. Mungkin orang yang datang ke gereja, dia belum mengalami Tuhan, tapi dia bukan bagian dari gereja itu, dia hanya hadir di gereja itu. Dia bukan bagian dari organisme itu. Karena saudara harus dilahirkan kembali. Sudah ngerti maksud saya? Yes. Ya. Jadi saudara ngelihat betapa banyaknya orang yang hari ini repotnya saudara, berapa banyaknya orang yang hari ini berpikir mereka sudah ke gereja. Tetapi sesungguhnya tertipu. Berapa banyak orang hari ini berpikir dia diselamatkan, tapi sebenarnya tertipu. Saya pun begitu dulu. Saya pikir saya udah kenal Yesus. Sampai bosan sudah dari khotbah, nggak mau dari khotbah lagi. Karena nggak bisa relevan sama saya. Makin besar usia saya, waktu itu saudara, makin khotbah tentang Yesus nggak relevan sama saya. Karena nggak real, saudara. Makin khotbahnya memang khotbahnya kayak teori semua, saudara. Ya. So, saya pikir celakanya ini, saudara. Saya pikir saya udah tahu tentang Yesus. Saya udah tahu tentang gereja. Tapi saya nggak tahu, saudara. Kan saya nggak pernah baca Alkitab, saya nggak pernah diajarin, saudara. Saya tidak lahir baru. Jadi saudara, gereja itu didesain bahwa alam maut tidak bisa menguasainya. Saya suka bahasa Inggrisnya, bisa bahasa Inggrisnya nggak? I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church. And the gates, bukan satu pintu, gates, pintu-pintu. The gates of hell shall not prevail against it. Nggak tahan, saudara, menghadapi gereja. See, if you read the Bible carefully, kalau sudah baca Alkitab dengan detail, saudara mulai banyak melihat, wah, kok beda sama pandangan saya. Sudah mulai banyak bertanya. See, di sini jelas sekali bahwa the gates of hell, sudah zaman dulu ketika mereka berperang, mereka itu punya rem. Ya, rem itu apa, saudara ya, bahasanya ya? Yang buat dorong pintu, yang kayu didorong buat pecahin pintu. Ya, pendobrak. Mereka punya pendobrak, saudara. Ya, kalau sudah suka film-film perang zaman dulu, siapa suka film perang? Apalagi zaman dulu lebih seru, saudara. Kalau sekarang kan, kalau zaman dulu kan, pakai panah gitu kan ya. Lebih seru, saudara ya. Mereka naik ke tembok ya. Itu semua itu gambaran, karena Alkitab kasih gambaran itu, saudara. Ya, karena Alkitab kasih gambaran seperti itu. Jadi mereka punya battle ram, punya pendobrak pintu yang mereka dorong untuk menghancurkan pintunya itu. Jadi saudara, yang punya pintu itu yang dalam benteng yang bertahan, yang mendobrak itu yang menyerang dong.
Betul nggak, saudara? So, jadi saudara di sini, saudara digambarkan bahwa the church is the attacker. Gereja adalah penyerangnya. Amin. Gereja adalah pendobraknya. Sekarang kebalik, saudara. Orang-orang berpikir kita bertahan. Akhir zaman sudah tiba. Nanti Yesus angkat kita. Cepetan Yesus datang kembali, angkat aku. Padahal kita masih jauh dari standarnya Tuhan. See, the wrong teaching, pengajaran yang salah, give you the wrong concept. Ya. Dan kalau saudara, gini saudara, iblis nggak perlu nyerang saudara. Kalau sudah punya mindset atau konsep yang salah aja, saudara udah kalah berperang. You don't even know who you are. How can you win the battle? Saudara bahkan nggak tahu diri saudara itu siapa. Saudara bahkan nggak tahu saudara punya kuasa. Saudara bahkan nggak tahu saudara dosa udah diampunin. Gimana mau menang perang? Ya, bayangin kalau saudara seorang jenderal datang bawa pistol dan sudah tidak tahu sudah jenderal dan sudah tidak tahu pistol itu gunanya apa. Gimana saudara mau menang perang? Betul nggak, saudara? Secanggih apapun alat yang diberikan untuk saudara berperang, kalau saudara nggak tahu punya alat itu, atau sudah tidak tahu cara memakai alat perang yang diberikan sama Tuhan, saudara nggak bisa menang. Saudara, pilot tuh tidak bisa terbangkan semua pesawat perang. Mereka harus terbangkan pesawat perang yang mereka terlatih untuk itu. Karena beda pesawat, beda caranya. Boeing sama Airbus saja beda, saudara. Boeing nyetirnya kayak gini, Airbus kayak tongkat, saudara. Kayak joystick. Beda, saudara. Saudara pilot Airbus nggak bisa jadi pilot Boeing. Kan mereka nggak tahu cara pakainya. Bayangin sudah, kita dalam kerajaan Allah, kita nggak ngerti apa-apa dan kita nggak tahu cara pakai alat perang kita. Kita nggak ngerti konsep Tuhan tentang gereja. Ya kita kalah lah, saudara. Jangan ngomong jauh-jauh kemana-mana. Jangan ngomong, waduh gimana pastor dengan masalah hidup saya, dengan masalah keluarga saya, gimana pastor dengan masalah saya punya bisnis. Jangan ngomong itu dulu. Karena saudara, gereja itu harus ada pengajaran yang fundamental, yang dasar yang kita harus ngerti. Ini foundation, saudara. Di atas gereja ini Tuhan membangun kebenarannya. Amin, saudara. Di atas gereja itu kita harus bangun kebenarannya. Nah, saudara, saya mau kasih lihat saudara apa yang terjadi itu penyebaran gereja di dunia ya. Saya mau kasih saudara ini sedikit sekali tentang sejarah. Boleh kasih lihat? Ya, ini pertumbuhan gereja, saudara. Ya, ini perkembangan agama Kristen. Kita lihat, saudara. The Spirit of Christianity. Thank you buat yang mati lampunya. Dimulai dari Yerusalem. Sudah lihat ya, menyebarnya sampai ke Afrika Utara. Di mana kerajaan Roma akhirnya menjadi Kristen dan suruh gila kekuasaannya. Dan kemudian mengecil lagi, ya, terjadi perang salib dan sebagainya. Ya, Muslim mulai masuk, saudara, dan gereja mulai mengecil, saudara, menyebar terus, saudara, ke arah Rusia. Menyebar ke benua Amerika, kemudian ke Asia, saudara, dan Afrika. Amerika ini, saudara, dan Amerika Selatan. Saudara, kalau lihat di situ, saudara, ya, kita mau bahas sedikit tentang sejarah, saudara, supaya saudara tahu what happened in the church, apa yang terjadi dalam gereja, saudara. Nah, saudara harus tahu, terlepas dari kesalahan manusia, ada peperangan rohani. Ada, amin, saudara. Ya, saudara harus mengerti itu, bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu di udara. Jadi kalau saudara, waktu saudara pertama menjadi Kristen, ada yang ketawain saudara, ada yang ngejek saudara, ada yang menganiaya saudara, itu wajar. Itu respon saudara. Ya. Aneh kalau saudara berpindah dalam kerajaan gelap ke dalam kerajaan terang, tidak ada peperangan rohani.
Ya. Jadi waktu saudara pertama kali sudah kenal Yesus, biasanya saudara, umumnya saudara, timbul penganiayaan dari mana aja. Dari teman saudara, dari keluarga saudara. Mereka mulai nolak, bilang, oh kamu terlalu ekstrim, kamu terlalu so suci, kamu dan sebagainya. Bahkan ada yang sampai tidak boleh ke gereja, kayak saya dulu. Ya orang tua saya nggak boleh saya ke gereja. Ya, ke klub boleh, ke gereja nggak boleh. Benar saudara. Aneh kan saudara? Sebenarnya kalau sudah berpikir secara logika tuh aneh gitu. Tapi terjadi dalam hidup saya saudara. Ya. Jadi itu adalah peperangan rohani secara pribadi. Siapa pernah ngalamin itu? Puji Tuhan. Ya. Jadi saudara, gereja juga mengalami peperangan rohani. Amin. Sebelum tahun 300 saudara, gereja itu hidup di bawah penganiayaan. Wow, orang Kristen zaman itu radikal sekali saudara. Ya, radikal sekali. Kerajaan Roma itu adalah kerajaan yang paling modern pada waktu itu. Karena tidak ada kerajaan yang membangun infrastruktur seperti dia. Jadi dia membangun jalan, saudara. Ya. Saya lupa jalannya, itu kurang lebih berapa kali keliling bumi. Dia bangun jalannya luar biasa, saudara. Dia menghubungi antara negara-negaranya. Gitu. Ya. Sekian ribu kilometer dia bangun jalan. Antara negara-negara satu sama yang lain. Nah, saudara, jadi jalan yang dia bangun itu membuat pertumbuhan, perubahan yang luar biasa zaman itu. Orang jadi mudah, saudara, dari satu tempat ke tempat lain. Belum pernah zaman sebelumnya terjadi seperti itu. Kerajaan-kerajaan besar sebelumnya, Persia, Babilonia tidak bangun jalan. Ya, mereka tidak bangun jalan seperti itu. Hanya Roma yang bangun jalan seperti itu. Sehingga, saudara, penjajahan mereka jadi cepat. Mereka cepat berkembang ekspansi karena logistiknya jadi lebih gampang. Jalan yang sama mereka pakai untuk ekspansi adalah jalan yang sama dipakai untuk penginjilan. Karena ada jalan itu, saudara, penginjilan jadi gampang. Jadi cepat, saudara. Ya. Biasanya pergi ke satu tempat, saudara, harus lewat hutan yang berbahaya. Hanya lewat waktu mungkin sekitar bisa bulanan sampai tahunan. Perjalanannya turun, saudara. Jadi hanya beberapa minggu. Itu perkembangan yang luar biasa, saudara. Ya. Sama seperti kita hari ini. Hari ini kita punya infrastruktur yang baru, saudara. Namanya internet. Belum pernah zaman sebelumnya orang kita bisa hubungin langsung. Detik ini ketemu, detik ini kita bisa ngobrol sama dia. Di bagian manapun di belahan bumi ini, sewaktu ada internet aja yang penting. Jadi saudara punya video call, ya kan? Saudara punya Instagram, saudara punya apa aja, ya, untuk ekspresi diri. Ada teman saya, saudara ya, dia pendeta di negara lain, dia bilang, saya nggak mau pakai Instagram, karena banyak anak muda rusak karena pakai Instagram. Sebenarnya alat-alat itu infrastruktur, saudara. Tergantung saudara isinya apa. Amin. Ya, itu infrastruktur, saudara nggak bisa hindarin. Kayak saudara nggak bisa hindarin handphone, BlackBerry, zaman dulu BlackBerry ya. Itu udah maju sekali sudah waktu itu ya, waktu kita punya BlackBerry, wah, itu luar biasa komunikasinya, tiba-tiba berubah semua. Ya, jadi jauh lebih cepat, ya. Terus dulu belum bisa kirim video, kirim gambar aja udah luar biasa, saudara. Ya kan? Jadi saudara, kita hidup di zaman yang sama, saudara, gimana ada infrastruktur yang luar biasa sehingga ada khotbah online dan sebagainya. Bagaimana memakainya itu tergantung kita punya understanding, kita punya pengertian. Amin. Jadi saudara, kekristenan itu berkembang begitu cepat dan sangat radikal. Kekristenan zaman itu sangat radikal, saudara. Ya. Jadi mereka punya sebuah gelanggang, saudara, di mana orang itu kalau dihukum itu dikasih makan sama singa, saudara. Amphitheater. Hiburannya zaman itu, saudara, nonton filmnya real, ya, ngelihat orang dimakan singa. Gitu. Jadi kalau saudara penjahat, saudara dari kelas keluarga yang elit, yang dihargai, saudara dipotong aja kepalanya, mati cepat. Tapi kalau saudara dari orang yang dianggap kelas ke bawah, itu dihukumnya makin menderita, saudara. Dikasih mati pelan-pelan. Ya. Jadi orang Kristen ditaruh, kalau saudara. Karena kenapa? Karena Kaisar tuh benci banget sama orang Kristen, karena orang Kristen nggak mau nyembah dia. Jadi ditaruh di tengah situ, saudara. Ya kan?
taruh tengah singa itu, taruh di gelanggang. Bayangin sama orang Kristen zaman sekarang jauh banget, ya kan? Sakit pilek aja udah nggak mau ke gereja, saudara sekarang. Jauh sekali, saudara. Itu sebabnya gereja juga kehilangan kuasanya, karena komitmen di hatinya berubah. Jadi mereka taruh di gelanggang itu, dan saudara mereka diadu sama singa, dan mereka tuh diteriakin, ya. Nah, pada waktu itu kaisar tuh berdiri, kaisar masih ikut nonton, saudara. Itu benar-benar hiburan yang mahal, saudara. Jadi saudara, sebenarnya kegelapan tuh sudah ada di zaman dulu, bukan sekarang doang. Amin. Ya, dunia tuh nggak tambah gelap. Yang heran tidak tambah terang, padahal ada orang Kristen. Jadi masalahnya di orang Kristen sebagai gereja Tuhan sebenarnya. Jadi mereka ditaruh di situ gelanggang. Nah, mereka tuh bisa menghadap kepada kaisar. Ini kaisar di depan, di belakang ini kandang singa, saudara. Jadi mereka menghadap ke kaisar, mereka bisa berlutut dan mohon belas kasihan, mohon ampun. Nah, kaisarnya kalau lagi happy, ya udah diampunin, begini kasih jempol. Kalau nggak happy, dibeginin, saudara. Wah, diampunin. Tergantung moodnya kaisar. Dan dia paling benci sama orang Kristen. Soalnya orang Kristen bukannya menghadap kaisar, dia balikin badannya, saudara, hadapnya ke kandang singa, saudara. Dipantatin, saudara, kaisarnya. Bencinya luar biasa, saudara. Karena dia anggap itu kurang ajar gitu, saudara. Nah, yang nonton orang banyak. Dan mereka tidak takut. Jadi orang mulai tanya, itu kenapa sih mati? Karena dia Kristen. Apa agamanya Kristen? Zaman itu Kristen dianggap agama. Di Roma itu kepercayaannya, agamanya banyak. Kristen itu agama apa sih? Dari situ, saudara, Injil tersebar. Karena keberanian mereka memberikan nyawanya. Orang mulai ngelihat, kok bisa begitu ya? Kok orang-orang ini beda ya? Dan tersebar Injil itu kemana-mana. Oke. Nah, takutlah iblis pasti, betul nggak, saudara? Ya. Iblis pasti takut. Tahun 300-an, saudara, ada seorang kaisar bernama Konstantin. Dia berperang, saudara, melawan saudaranya untuk rebutan kerajaan, dan dia mestinya kalah, saudara. Kemudian dalam mimpi, dia melihat sebuah lambang namanya Ciro, saudara. Ya, bisa kasih ini. Ya, ini adalah akronim, saudara. Artinya Kristus. Ya, artinya Christ, Kristus. Sejak itu, saudara, dia tulis di perisai semua tentaranya dikasih salib. Dan dalam perang itu, raja ini namanya Konstantin, dia bilang bahwa dia menjadi Kristen. Ya. Dia yang merubah sejarah gereja pertama kali. Untuk pertama kalinya, gereja diakui sebagai agama negara. Ya. Dan penganiayaan berhenti, saudara. Ya, jadi setelah ini ada penganiayaan lagi, penganiayaan lagi berhenti, sampai tahun 400-an berhenti total, saudara. Ya, karena kaisar-kaisarnya mulai menjadi Kristen, menjadi Katolik zaman itu namanya. Katolik artinya gereja yang umum. Ya. Artinya the unity of the body of Christ, gereja sedunia, itu artinya Katolik. Ya. Kalau kita ini gereja lokal setempat. Oke. Kita ada bagian dari gereja semua yang lahir baru seluruh dunia. We are part of the church. Gitu. Jadi saudara, sejak itu berubah, dan kaisar ini bikin dia membangun rumah ibadah, saudara. Ya. Dan pertanyaannya, apakah mimpinya dari Tuhan? Dan apakah dia bertobat, saudara? Karena sejarah mencatat dia kemungkinan dibaptis menjelang dia meninggal. Di sepanjang hidup nggak tahu, saudara. Ya. Dan kemudian dia dapat mimpi, dan malaikat itu dia bilang, dengan tanda ini kita akan mengalahkan musuhnya. Dan dia bikin perisai, di semua perisai tentaranya ada lambang salib. Kalau sudah lihat di Eropa kan seperti itu, bendera-benderanya kan, kalau sudah lihat sejarah perangnya.
Dan ternyata mereka menang. Dan dia bilang sama prajuritnya, kalian semua jadi Kristen. Hari itu saudara, jadi dia nggak tahu siapa yang lahir baru, siapa yang enggak. Nah, orang Kristen menyambut. Kemudian berapa tahun kemudian, berapa puluh tahun kemudian, muncul kaisar lain yang mewajibkan orang jadi Kristen. Sekarang Kristen jadi agama negara, saudara. Ya. Maka muncullah, bisa dimatikan. Maka muncullah, saudara, yang disebut zaman kegelapan. Ya. Zaman kegelapan itu apa, saudara? Karena gereja mulai masuk menjadi politikus. Ya. Gereja waktu itu mulai korupsi, mulai mengalami kemunduran moral, manipulasi politik, dan kemunduran spiritual yang dalam. Ya. Jadi gereja itu, saudara, mulai tidak baca Alkitab. Karena Alkitab dalam bahasa Latin dan tidak semua orang bisa ngerti bahasa Latin. Akhirnya hanya pastor yang baca Alkitab. Jadi gereja ini mundurnya luar biasa. Ya. Peperangan itu dimulai dari Eropa, saudara. Ketika itu, saudara, gereja Eropa menjadi struktural. Sangat struktural. Jadi gereja itu berubah jadi organisasi politik yang mengerikan. Ya. Dan rusak semua sudah di dalamnya. Kalau sudah lihat ya bagaimana peperangan ini, itu sepertinya gereja itu udah mustahil mencapai panggilannya. Sudah dihancurkan semua ke dalam. Ya. Rasul, nabi, pengajar itu mulai hilang, saudara. Sisa pendeta aja. Dan kadang gereja tertentu mengakui ada penginjil, ya kan? Maka ada reverend, ada evangelis. Tapi nggak ada prophet, nggak ada apostle, nggak ada teacher. Ya. Jadi sisa terakhir, saudara, pastor aja diakui ada di gereja. Nggak ada tuh rasul, nabi. Apa itu? Itu zaman dulu. Diajarin begitu, saudara. Mujizat mulai hilang dalam gereja. Ya. So, gereja mulai, nggak perlu mujizat. Kita zaman sekarang sudah ada dokter. Pertanyaannya, emang zaman sekarang ada iblis? Kalau iblisnya masih ada, ya tetap kita harus ngusir setan, kan? Ya, dirubah sedemikian rupa sehingga orang yang kerasukan roh jahat dibilang sakit jiwa. Church sekarang itu mulai masuk ke psikologi, saudara. Sakit jiwanya banyak dikasih namanya, kan? Betul ya? Zaman kita dulu nggak ada. Banyak, saudara, kalau Yesus ketemu orang yang di Genasaret, saudara, yang orang kerasukan setan itu, saudara, yang bisa memutuskan rantai, saudara. Kalau zaman sekarang bisa orang yang itu sakit jiwa. Tapi Yesus lihat itu sebagai roh jahat. Bahkan Yesus ngusir setan untuk orang sakit sembuh. Betul kan? Ya. So, sudah lihat kita tuh gesernya jauh banget. Dan kita adalah bagian pengaruhnya dari situ, saudara. Oke, kita pasti kepengaruh. So, jadi, saudara, organisasi. Orang datang ke gereja ngelihat, siapa pastornya? Oh, pastor punya jabatannya lebih, gitu. Ya, kalau doa, harus ke pastor. Kalau dibaptis, harus pastor. Semuanya harus pastor. Padahal Tuhan nggak desain seperti itu. Karena perintah ngusir setan dan mendoakan orang sakit adalah untuk semua orang. Amin, saudara. Untuk semua orang. Tapi musuh bikin, sudah lihat ya, dipelintir sedikit aja. Hanya pastor yang punya urapan untuk mendoakan orang sakit. Efeknya apa, saudara? Injil nggak tersebar. Kan pastor bisa layanin berapa orang? Betul nggak? Dan itu bahaya buat pastornya, karena pastornya jadi kayak dewa, saudara. Kemudian gereja pindah ke Amerika, saudara. Ya, karena di Eropa dipersekusi, dianiaya, saudara. Gereja Protestan dianiaya di Amerika dan mereka mulai pindah menginjil di Eropa dan mereka mulai pindah menginjil ke Amerika. Benua baru. Ya. Amerika Utara dan Selatan itu, saudara, berubah, saudara, bertobat, saudara. Lahir baru. Ya. Revival dalam sejarah itu paling banyak terjadi di situ. Amerika Utara dan Amerika Selatan. Bahkan sampai hari ini Amerika Selatan itu penuh dengan revival, saudara. Penuh dengan mujizat. Jadi sekarang gereja meninggalkan model organisasi.
Gereja di Amerika nggak mau pegang model begitu. Karena lihat itu salah. Lalu iblis menyerang lagi, saudara. Dirubah modelnya sekarang. Jadi gereja model bisnis. Gereja modelnya bisnis. Pemikirannya gimana bisa punya uang yang banyak dari gereja. Kalau bisnis itu harus untung, saudara. Betul dong? Ya. Pemikirannya balance sheet. Ya. Gereja model bisnis, sebuah kompleks bisnis, saudara. Jadi mikirnya, saudara, bagaimana ini semua ada? Ya. Bagaimana saya bisa layani jemaat ini, ya, supaya jemaatnya customer. Sekarang bukan jemaat lagi, jadi customer. Jadi customer saya ini, bagaimana saya bisa pertahankan tetap ada di gereja, tetap loyal di gereja. Jadi saya harus ganti-ganti pengkhotbah supaya nggak bosen. Saya harus undang pengkhotbah terkenal datang ke sini supaya saudara mau datang. Kalau yang khotbah bintang film, wah asik. Sudah habis foto, habis khotbah bisa selfie sama dia. Berubah mindsetnya. Ya. Gimana supaya kita nggak mahal, saudara, gereja ini? Oh, kita buka gereja lain. Ya kan? Cabang. Nah, supaya tidak mahal, tapi kan pasepnya cuma satu nih. Nggak bisa pindah kemana-mana nih. Ya. Dan saya nggak mau bagi-bagi ke pakar. Nanti lebih mahal lagi pakar. Keluar biaya lagi kan? Maka saya bikin di situ pakai layar aja. Konsepnya awalnya munculnya begitu. The problem with that, masalah dengan itu adalah, saudara, ketika layar yang sudah hadapin, sudah nggak lihat pastef itu offline, sudah lihat pastef itu online. Ya kan? Jadi saudara hanya bisa diajar, tidak bisa digembalakan. Karena penggembalaan itu tidak bisa online. Yesus pinter, saudara. Yesus nggak bodoh, saudara. Kalau bisa online, saudara, buat apa Yesus suruh kita jadikan semua bangsa muridku? Online aja semua bisa langsung. See, when it's online, saya nggak bisa nyentuh. Saya nggak bisa emotionally hadir. Nggak ada, saudara. Jadi saudara nggak punya gembala di situ. Saudara hanya punya pengajar online. Apa bedanya sama nonton di YouTube? Nggak beda. Jadi yang dihasilkan apa, saudara? Yang penting jemaatnya banyak. Ayo banyak jemaatnya. Itu dianggap sebagai keberhasilan. Tapi standarnya Yesus, saudara, seseorang dianggap menjadi dewasa ketika dia adalah murid. Standarnya Yesus adalah pemuridan. Produk dari gereja adalah murid. Murid artinya orang yang siap, paling gampang murid adalah orang yang siap mengikuti Yesus sampai mati melakukan amanat agung. Amin, saudara. Itu murid. Nah sekarang gereja isinya semua, saudara, orang datang kayak orang datang ke restoran gitu ya, kasih restoran dikasih royalti gitu, saudara, restoran buka banyak cabang gitu, semua orang datang makan, pulang, pergi. Akibatnya, saudara, antar kita ini nggak ada koneksi. Dari mana ada koneksinya? Gembalanya aja nggak ada. Betul, saudara? Gembalanya nggak ada. Bapak rohani nggak ada di gereja itu. Lalu gereja itu dibikin gimana ya supaya bisa ya orang tuh bertahan. Ya udah, kita kebaktiannya jangan lama-lama deh. Karena kalau lama-lama nggak tahan semua. Pada pengen pulang. Jadi supaya bisa semua terakomodasi, kebaktian sebentar aja. Semua orang happy. Bayangin, saudara, kita ditipu sampai seperti itu. Saudara bisa bayangin nggak? Saudara nanti masuk ke surga, nggak betah kelamaan. Sudah pergi ke neraka dulu deh. Nggak make sense. Nggak make sense, saudara. Saya nyembah kelamaan nggak bisa. Sudah di surga saya nggak bisa nyembah kelamaan. Saudara jadi duniawi sekali gereja itu. Dangkal sekali. Sehingga, saudara,
Ketika badai datang, runtuh semua. Gini ya, boro-boro baca Alkitab. Itu nggak usah tanya, udah pasti enggak. Ke gereja 1 jam aja nggak nyampe, boro-boro mau baca Alkitab. Boro-boro ngerti. Betul? Nah, orang gereja kalau ketemu, ngobrolnya bisnis, ngobrolnya sekolah, ngobrol semua kecuali firman Tuhan. Something is very wrong. Ada yang salah, saudara. Kita ini gereja apa klub? Gereja apa klub? Orang berdosa datang ke sini, dapat koneksi, tapi tidak mendapatkan Tuhan Yesus. Orang masuk ke gereja karena brand. Wah, saya gereja NLAK, terkenal nih, brand. Kamu gereja situ nggak? Jadi tren, saudara. That is not the design of God. Itu bukan desainnya Tuhan. Amin. Yesaya 11 ayat 9. Ini janji Tuhan, saudara ya. Bahwa sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Allah, akan Tuhan, seperti air laut menutupi dasarnya. Jadi Tuhan berjanji, saudara, akan tiba waktunya revival itu tidak hanya terjadi di Eropa, di Amerika, tapi seluruh bumi. Baru setelah itu tiba kesudahannya. Baru setelah itu akhir zaman, saudara. Tapi sudah lihat sekarang gerejanya pindah dari sana ke situ. Ya kan sudah lihat peta tadi, betul nggak, saudara? Putar-putar, pindah terus. Karena ada yang salah membangunnya. Karena church modelnya, model pembangunan gerejanya adalah salah. Ya, sudah mengerti? Ya. So what is church? Apa itu gereja, saudara? Di dalam firman Tuhan, harusnya kita seperti apa sih gereja itu, Pak Step? Ya. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya. Ibrani 2 ayat 11 sampai 13. Yesus mengatakan demikian. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Ayat 12. Jadi saudara, Tuhan manggil kita saudaranya. Katanya, aku memberitahu namaku kepada saudara-saudaraku dan menguji engkau di tengah-tengah mereka. Ayat 13. Dan lagi aku menaruh kepercayaanku kepadanya. Dan sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Jadi saudara, Allah memandang kita ini semua anaknya. Jadi desain pertama, the church is a family. It's a family. Gereja itu family. Gereja itu keluarga rohani, saudara. Karena dari awal, saudara, Allah menciptakan manusia, Allah mendambakan keluarga. Betul nggak, saudara? Saudara kepikir nggak, saudara, kenapa Tuhan nggak ciptakan Adam 2, Hawa 2, Adam 3, Hawa 3 buat cadangan gitu? Karena nanti akan banyak family, dia nggak mau, saudara. Dia mau dari satu family, keselamatan itu lahir. Amin, saudara. Dia mau dari satu keluarga itu, keselamatan itu lahir. Dia nggak mau terpecah-pecah, saudara. Ketika Adam dan Hawa gagal, saudara, dia panggil Nuh, satu keluarga. Setelah Nuh gagal, saudara, dia panggil Abraham, keluarga. Aku adalah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Jadi Allah selalu berpikir tentang keluarga. Amin, saudara. Jadi kalau sudah di sini keluarga sudah diselamatkan, puji Tuhan. Amin, saudara. Kalau saudara nenek sudah diselamatkan, papa mama sudah diselamatkan, satu keluarga datang, itu puji Tuhan, itu memang desainnya Allah. Maka kita nggak bikin kebaktian youth, kebaktian orang tua, nggak, saudara. Karena kita family. Lagian firman tuh youth sama orang tua nggak beda jauh. Paling mereka masalahnya belum menikah, betul? Yang udah orang tua masalahnya sudah menikah. Menikahnya itu jadi masalah ya. Itu aja kan dibeda di situnya aja. Tapi yang lain-lainnya sama semua. Semua perlu iman, perlu anugerah, perlu kebenaran, semua perlu. Sama, nggak ada bedanya, cuma sedikit doang. Terus kenapa kita bikin dua kebaktian sehingga orang tua dan anak harus dipisahkan mindsetnya? Nangkep, saudara? Ya. Jadi saudara,
pertama desain Allah kepada kita, ini kita adalah keluarga, ini kita mesti ngerti dulu. Family. Amin, saudara. Amin. Itu bukan saya ngomong, Tuhan yang ngomong. Ya kan? Ketika orang-orang Farisi datang bilang, Tuhan, engkau dipanggil oleh ibumu dan saudara-saudaramu. Tuhan bilang, siapa saudaraku, siapa ibuku? Dia nunjuk sama muridnya, mereka adalah ibuku, mereka adalah saudaraku, mereka yang melakukan firman Tuhan. Jadi saudara, sekarang kita adalah keluarga rohani. Supaya kita benar-benar keluarga, kita semua dilahirkan kembali dari firman dan roh yang sama. Harus lahir kembali. Kita punya Bapa yang sama, Bapa di surga. Kita punya hukum yang sama, hukum Alkitab. Benar-benar sama, saudara. Kita punya bahasa yang sama, bahasa roh. Sudah sadar nggak sih kalau sudah lahir baru, ya? Kadang-kadang kita punya sibling, kita punya saudara, itu belum lahir baru, ya. Terus sudah ketemu orang nih, ketemu besar, saya ketemu Surya nih, ketemunya sama-sama dalam Tuhan, waktu dia udah lahir baru dan saya udah lahir baru, dan saya punya saudara yang belum lahir baru, saudara. Dan ketika saya lahir baru, entah kenapa, saya lebih connect sama dia daripada saudara saya. Sudah ngerti maksud saya? Sih, karena spiritnya sama. Saya dulu punya satu teman, saudara. Wah, hobinya beda banget sama saya. Dia sama-sama cowok, saudara ya. Tapi dia hobinya beda sama saya. Dia hobinya mobil, saudara. Saya nggak hobi gitu-gituan, saudara. Ya. Saya dulu hobinya koleksi perangko, koleksi yang gitu-gitu. Saya hobinya begitu, saudara. Gitu. Saya hobinya gitu. Jadi kita itu sepanjang semester 1, 2, 3 itu kayak nggak pernah ngomong. Cuma hai gitu. Semester 4 dia lahir baru, saudara. Gereja lain. Ya. Kita mulai ngobrol. Kamu lahir baru? Iya. Kamu gereja mana? Oh, gereja ini. Gereja isi saya dulu. Oh, gereja ini. Wah, saudara, sepanjang satu hari itu kita ngobrol terus. Pokoknya jadi cocok deh. Ngomongnya connect gitu. Kalau ngomong sama orang teman saya yang udah Kristen tapi nggak lahir baru, nggak connect, saudara. Yang Kristen nggak lahir baru minta contekan. Gitu sama saya kagak mau, ya, nggak bisa connect, saudara. Tiba-tiba, saudara, saya sama temen itu bisa connect. Kenapa, saudara? Karena kita lahir dari roh yang sama. Amin. Ya, amin, saudara. Nah, saya mau kasih tahu saudara, nanti di surga pun sudah jam yang gini ya. Saya jemaat NLAK tapi nggak pernah hadir. Nanti di surga sudah dituntut sama Tuhan, kamu gereja mana? Jangan ngomong doang, saudara. Ya. Setiap perkataan saudara itu Tuhan hitung. Jadi kita ini keluarga. Hubungan kita adalah karena Allah menaruh kita dalam satu local church yang sama. Satu gereja yang sama. Kenapa kita perlu local church? Kenapa perlu gereja lokal? Karena kita perlu waktu. Karena kita perlu bergerak, kita perlu mengenal satu sama lain. Kita perlu bertumbuh satu sama lain. Ya. Karena kalau kita tidak dalam satu gereja yang sama terus-menerus, saudara akan bingung. Saudara bayangin kalau saudara minggu ini Pastor yang khotbah, minggu depan Pastor B yang khotbah, minggu depan lagi Pastor C yang khotbah, semua khotbahnya beda-beda. Saudara bingung nggak? Bingung. Sudah coba dikasih tahu sedikit, sudah nggak dibangun kemanapun. Sudah nggak diarahkan kemana-mana. Terus saudara, kalau sudah ke gereja pindah-pindah, saudara, sudah mulai nggak kenal kan satu sama lain? Nggak kenal, saudara. Saya mengucap syukur, saudara, tim musik ini, saudara, tiap hari itu makin baik. Hari ini bagus banget, ya nggak sih? Siapa yang berasa, saudara? Ya, hari ini luar biasa, saudara. Kenapa, saudara? Karena mereka makin mengenal satu sama lain. Emotional bondage itu penting. Ya. Di dalam firman Tuhan dikatakan 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu, sebaliknya kamu erat bersatu, sehati, sepikir. Jadi saudara, saya harus secara emosi saya terikat sama dia.
emotionally bondage. Dan secara intelligently, pikiran saya satu sama dia. Sebenarnya saya ngerti dia ngomong apa. Kalau nanti dia jokesnya saya nggak ngerti, saudara. Sudah ngerti nggak ya maksud saya? Ya. Kalau sudah ke tempat lain, jokesnya sudah nggak ngerti. Ya nggak sih? Dia ketawa, so cuma hehehe. Ketawa profesional gitu. Nggak ngerti, saudara. Ya kan? Waktu saya baru kenal dia, iya, dia datang nggak datang, nggak masalah. Lama-lama dia nggak datang, saya mulai berasa terganggu, saudara. Terus dulu dia bikin salah, nggak apa-apa, biarin aja bikin salah. Ya udah biarin lah, nggak tahu tuh. Tapi suatu hari dia bikin salah, saya marah sekali. Ini contoh aja, saudara. Kenapa, saudara? Karena secara emosional saya mulai attach sama dia. Sudah ngerti? Baru kita bisa grow together. Semua orang dekat sama saudara, sudah saya emosional pasti terikat sama dia. Nggak mungkin nggak kepengaruh. See, hanya secara emosional sudah terikat sama dia, saudara baru bisa punya kasih, punya mengampuni. Nah kalau saya pindah-pindah gereja, nggak ada itu, saudara. Sebodoh dia datang nggak datang, nggak urus saya. Tapi saya jauh lebih suka, saudara, membangun sebuah family daripada besar tapi saya nggak kenal. Ada amin, saudara. Amin. Ini kan anak-anak pilihan Tuhan. Amin. Halo, amin, saudara. Kalau kamu mau jadi gembala di situ, kamu mau jadi bapak rohani mereka, ya kamu harus kotor. Gembala itu harus kotor deket dombanya, saudara. Betul nggak, saudara? Pasti badannya itu penuh dengan bulu dombanya, saudara. Ya kan? Segala macam bau dombanya. Itu sebabnya domba itu kenal gembalanya. Karena kalau gembala yang ngomong, dia tahu karena setiap hari bergaul bersama. Gembala itu harus hadir tengah-tengah dombanya. Amin, saudara. Amin. Ya. Makanya, saudara, walaupun saya punya panggilan apostolik untuk pergi bergereja, tapi saya kadang-kadang melarang, jangan pergi dulu, Step. Kamu mesti di sini lamaan. Nanti dombanya bingung kalau nggak hadir terus. Ya kan? Ini sebabnya pakar Buronak bilang, oh kamu gembalakan di Bandung. Harus attach sama dombanya. Jangan ganti-ganti gembalanya. Dombanya juga bingung, gembalanya juga bingung. Hari Minggu saya lihat mukanya, minggu ini Billy, minggu depan Budi gitu. Bingung saya. Yang main drum ini siapa saya nggak kenal. Amin, saudara. Kita membangun sebuah family. Mendingan main drumnya jelek daripada saya nggak kenal main drum di sini. Daripada profesional saya bangun. Saya nggak mau bangun profesional. Untuk profesional kita, klub itu nyanyi lebih bagus dari kita loh. Sudah semua gugur di situ, tapi kita mesti tahu kita bangun apa dulu. Kita nggak bangun itu, kita bangun the Church of God. Betul. Amin. Gereja Tuhan. Amin. 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 Ya. Biarin fals-fals sedikit nggak apa-apa. Anak saya yang nyanyi daripada orang luar. Keluarga. Jadi semua mau berkorban karena ini keluarga. Ketika ada kesulitan, ini kesulitan kita semua. Ketika kita ada masalah, ini masalah kita semua. Amin, saudara. Ketika saya lihat, oh dia punya masalah, saudara, saya nggak bisa cuma koreksi dia, tapi saya juga mau bantu dia. Karena, saudara, ketika dia bermasalah, saya jadi punya masalah sekarang. Kita family. Amin, saudara. Ya. Kecuali Pak Arthur sakit, semua juga berasa. Maka tadi datang, wah disambut, saya sampai bingung siapa bintang film di belakang. Yang semua wah gitu ke belakang. Wih, kayaknya ada bintang film di belakang. Siapa ya saya lihat? Ya ampun Arthur gitu kayak semua happy, kayaknya peluk dia gitu, kangen gitu, saudara. Nggak balik sekian lama, nggak tahu kemana itu ya. Semua kangen gitu, saudara, sama dia. Gitu. That's family. If you lost that, kalau sudah kehilangan itu dalam gereja, sudah kehilangan esensi dari sebuah gereja. Dan ketika itu, saudara, dunia butuh itu. Amin, saudara. Dunia butuh itu. Ketika saya bawa orang Injil, saya bawa masuk komunitas. Oh, ini Billy Monik.
Ya, ini saya muridkan. Oh, ini Holius murid dari murid saya. Ini pemain gitar nih, saya kenal. Ya, ini Surya, gitu. Nggak tahu jelas pelayanannya apa, tapi suka duduk di depan. Palingnya saya kenal kan Surya gitu kan. Saya kenal maksudnya gitu ya, bisa di depan situ sampai gitu nyembah gitu ya. Tapi that's family, right? You come from family, right? Itu yang dunia ini nggak punya, saudara. Itu yang dunia nggak punya. Amin. Itu dunia. Dan sekarang dunia nggak punya gambar tentang gereja. Orang mudah sekali pindah gereja. Lama-lama sudah bisa sakit jiwa loh. Beneran, saudara. Sudah pindah ke sebuah, bayangin saudara ya, hari ini anak pastor, besok anaknya Pak Rudi, besok anaknya. Berubah-berubah. Tergantung di rumah mana ada makanan, dia anaknya siapa, saudara. Anak liar itu, saudara. Tapi karena orang Kristen saking nggak ngertinya maksud gereja, mereka begitu, saudara. Pindah terus. Sampai semua konsepnya hilang, saudara. Konsep keluarganya rusak, konsep gereja rusak, berantakan hidupnya, saudara. Dapat firman tuh dikit, itu sedikit, akhirnya bingung, saudara. Kehilang identitasnya. Dan yang terutama, saudara, kita nggak bisa bergerak. Ketika gereja itu bukan keluarga, saya bilang, hari Minggu kita perlu datang. Pagian, nggak ada yang mau datang, saudara. Nggak ada, semuanya customer. Ya, ayo minggu depan kita pergi acara makan-makan, nggak ada yang mau datang. Semua sibuk dengan acara sendiri-sendiri, nggak akan punya kekuatan untuk berperang ketika peperangan itu terjadi. Ketika peperangan rohani itu terjadi, kenapa, saudara? Kita itu bukan cuma keluarga, kita itu tubuh Kristus, dan kita itu tentara, saudara. We need to move. Kita perlu bergerak untuk berperang, saudara. Amin, saudara. Amen. Ya. So church is a family. Kita punya hubungan itu, saudara, itu akan selamanya dalam kekekalan dan bertanggung jawab di depan Tuhan. Dan ketika kita ajak orang, kita enak, saudara, kenalin satu sama lain. Ketika orang datang bertobat, masuk ke sini seperti masuk jaring. Oh, semua kenal. Dan orang akan bilang, oh, I feel home. Aku merasa di sini kayak rumah. Di sini ada satu keluarga yang benar-benar care sama saya. Siapa yang merasa bahwa di sini ada keluarga? Amin, saudara. Ya. Kenapa, saudara? Karena kenal. Bukan orang asing. Bukan, halo Surya, apa kabar? Saya nggak tahu, Surya. Gitu. Kenal, saudara. Satu sama lain. Itu konsep gereja mula-mula. Amin, saudara. Ya. Karakternya dibentuk dan hidupnya dibentuk. Jadi apa itu gereja lokal, saudara? Gereja lokal adalah komitmen daripada para orang percaya yang berkumpul bersama, hidup bersama, dan bergerak bersama. Komitmen itu kata-kata kuncinya, saudara. Bahwa kita berdiri bersama-sama di tempat ini. Bukan cuma pas step, saudara. Amin, saudara. Karena ini family, ini nggak pernah milik Pastor Steph dan Busian. This belong to us. Kalau ada yang berusaha merusak nilai keluarga kita, kita semua fight together. Itu desainnya Tuhan mula-mula. Amin, saudara.